Halo, selamat datang kembali di channel Warna Klik Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The Walking Dead World Beyond Season 1 episode 7. Biar nggak kelamaan, yuk kita langsung bahas alur filmnya secara menyeluruh. Tonton videonya sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Di awal episode dimulai dengan sebuah mimpi. Orang-orang yang berpakaian tentara berada dalam situasi yang tidak pasti. Tiba-tiba Huck terbangun dan terkejut. Huck membersihkan dan menyiapkan senjatanya. Di sini Huck akan kembali kepada kelompok setelah beberapa waktu lalu dia pergi sendiri meninggalkan kelompok untuk mengintai. Di perjalanan Huck menemukan sepatu boot. Dengan senang hati Huck membawa sepatu tersebut. Huck juga menemukan pin marinir di alat bantu jalan. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai akhirnya Huck bertemu dengan Felix dengan membawa sebuah truk. Mereka beristirahat di tempat yang baru dan aman. Silas nampaknya cemburu melihat Percy yang membantu Iris membawa barang-barangnya. Huck memberikan sepatu boot itu untuk Silas. Sementara itu, Elton sedang mempelajari trik kartu dan sulap. Kemudian Huck duduk bersama Felix dan berbagi minuman botol yang dia temukan saat dia pergi. Lalu Huck memberitahu Felix bahwa dia juga menemukan kawanan zombie yang bergerak menuju selatan. Banyak jalan yang tertutup di sepanjang jalur utama. Tampaknya kelompok tersebut kini telah menerima Percy dan Tony sebagai bagian dari tim mereka. Kemudian Tony menunjukkan peta milik CRM. Seperti yang dilihat, peta tidak menunjukkan titik lokasi yang pasti. Tetapi setelah menggunakan lensa berwarna kuning yang Percy temukan di dalam truk, Tony menemukan lokasi bahan bakar CRM yang tersembunyi dan bahan bakar yang mereka butuhkan. Sejauh ini, Percy dan Tony telah menemukan lokasi di mana helikopter CRM mendarat dan lepas landas lagi untuk mengambil bahan bakar. Dan kelompok ini sekarang senang karena sudah memiliki tujuan. Felix mengaku tidak tahu pasti kemana tujuan mereka. Felix memberitahu Tony bahwa ayah gadis-gadis itu berada di tempat penelitian CRM di suatu tempat di New York. Jika CRM tahu mereka berusaha menemukan salah satu tempatnya, maka mereka semua dalam bahaya. Huck juga mengatakan mereka akan mencari cara agar ini berhasil sesuai dengan keinginan mereka. Dalam kilas balik, semua orang berteriak Malik, dan di sini juga baru terungkap bahwa nama Huck sebenarnya adalah Jennifer Malik. Huck bermain lempar panah di bar dan berhasil melemparkan tepat sasaran dengan mata tertutup. Mereka merayakan dan minum-minum. Dia membawa segelas bir untuk kekasihnya dan memegang luka di pipinya. Jika kita lihat dengan teliti, sebenarnya Huck juga mempunyai luka yang sama dengan pria tersebut. Tidak lama setelah itu ada laporan berita. Kelima rumah sakit telah diisolasi dan pasien ditolak. Saat ini, Iris dan Percy terus menganalisis peta pemberian Letnan Elizabeth. Iris berhasil mengumpulkan lokasi tempat yang mereka butuhkan berkat simbol Helix ganda dan mereka akan menuju ke Ithaca, New York. Setelah itu, anak-anak berpesta minum-minum dan bermain truth order. Mereka harus mengatakan yang sebenarnya hal buruk dalam hidup mereka. Saat Percy memberikan sarung tangan kepada Iris, Silas tampaknya cemburu. Saat Hope ditanya apa hal terburuk yang pernah dia lakukan, Hope mengatakan saat di universitas, dia mengunci kamar mandi sekolah dan membubuhi obat pencahar di kopi gurunya. Tetapi Percy tahu bahwa Hope menyembunyikan sesuatu. Percy mencoba mendorong lebih jauh dan ingin tahu lebih banyak tentang apa sebenarnya kebenaran itu. Sementara itu, Silas membela Hope, tapi Hope akhirnya pergi dan menganggap ini adalah permainan bodoh. Kemudian Elton mengikuti Hope dan mencoba membantunya dan Elton memeluknya. Tetapi itu memperparah rasa bersalah Hope karena dia telah membunuh ibu Elton. Hope merasa bahwa Elton mabuk dan dia ingin sendiri dan dia pergi ke lantai atap. Dalam kilas balik, Huck diberi pengarahan oleh seorang pemimpin militer. Malam itu, mereka diinterupsi oleh laporan wabah. Huck adalah bagian dari satuan tugas yang bergerak ke bawah tanah menuju terowongan dinas kota untuk mencari korban selamat. Dengan kacamata night vision terpasang, para prajurit menuju ke bawah tanah dan menemukan yang selamat. Berkerumun bersama, Huck dan pasukan lainnya menggagalkan ancaman zombie dan menjaga warga sipil tetap aman. Getting you out of here.
Saat ini Hope bergabung dengan Huck yang berada di atap. Hope menceritakan sesuatu yang membebani pikirannya. Hope memberitahu Huck bahwa dia telah membunuh seseorang. Kejadian itu terjadi saat malam langit jatuh, atau lebih tepatnya kecelakaan pesawat yang terjadi di universitas. Hope menceritakan bahwa seorang ibu hamil telah menembak ibunya, kemudian dia menembak wanita hamil tersebut. Hope juga memberitahu Huck wanita hamil itu adalah ibu Elton. Elton belum mengetahui, sedangkan Iris tahu, tapi Iris belum tahu kalau itu ibu Elton. Keesokan harinya rombongan melanjutkan perjalanan. Mereka menuju ke sebuah terowongan. Tony menunjukkan bahwa bahan bakar CRM ada di suatu tempat di lokasi ini, jadi mereka harus berbencar dan mencarinya. Hope dan Huck pergi bersama dan terus mendiskusikan ibu Elton. Jika Hope memaafkan ibu Elton, maka mungkin Elton bisa memaafkannya. Di masa lalu, Huck mempertanyakan keberadaan warga sipil. Tiba-tiba saja mereka menerima perintah dari komandan pusat. Huck dan tentara lainnya sekarang harus membunuh semua target yang ada, entah itu yang masih hidup ataupun mayat hidup, kawan atau lawan, warga sipil atau bukan. Saat ini tiba-tiba Hope disandera oleh seseorang bernama Walter. Walter berpikir bahwa Hope dan yang lainnya adalah orang-orang CRM. Tetapi Huck mengatakan bahwa mereka cuma berdua dan bukan bagian dari CRM. Mereka hanya ingin mencari makan dan mencoba mencari keberuntungan. Di sisi lain, Felix dan Tony menemukan pasokan bahan bakar telah disembunyikan dengan sangat baik. Mereka juga menemukan sebuah peralatan yang terlihat baru atau terawat dengan baik. Sementara itu, Huck mencoba berunding dengan Walter. Huck memperhatikan bahwa pria ini terluka di kakinya karena gigitan zombie. Dan Huck berjanji dia akan menolong Walter. Walter menjelaskan saat dia bangun dan kakaknya telah berubah menjadi zombie dan Walter menikamnya. Huck terus membujuk Walter agar dia mau melepaskan Hope. Setelah itu, Walter melepaskan Hope dan Huck langsung menangkap Walter dengan mengarahkan pistol ke arah Walter. Di masa lalu, Huck dan tentara lainnya bersiap menembaki warga sipil. Tapi tiba-tiba, Huck mematikan lampu dan menembaki semua tentara termasuk kekasihnya sendiri. Secara bersamaan, Huck juga menembak Walter di kepalanya. Hope kaget, Iris dan lainnya bergegas datang karena mendengar suara tembakan. Felix memberitahu semua orang kalau dia dan Tony menemukan bahan bakar. Mereka juga menemukan buku catatan CRM yang mungkin memiliki informasi di dalamnya. Setelah itu, Hope dan Iris membicarakan soal buku CRM yang baru saja mereka temukan. Menurutnya ini adalah pesan dari CRM jika mereka bisa memecahkan kode-kode yang ada di dalamnya. Malamnya mereka semua berkumpul. Tony dan Percy memutuskan untuk ikut bergabung dengan grup. Daripada mengantar, mereka ingin bertahan bersama grup dan akan melakukan apa saja untuk membantu Iris dan Hope menemukan ayahnya. Felix meminta semua orang untuk pergi tidur karena besok pagi mereka akan melanjutkan perjalanan. Lalu Percy mengajak Iris untuk datang menemuinya di truk 1 jam lagi. Sementara itu, Silas cemburu melihat kedekatan Iris dengan Percy. Elton dengan bangga menunjukkan trik sulap kepada Hope. Hope menyerahkan kembali buku milik ibunya dan memuji ibu Elton. Setelah itu, Hope menemui Huck dan menunjukkan kalung yang dia ambil dari ibu Elton. Hope berencana dia akan memberitahu Elton bahwa dia sudah membunuh ibunya. Huck menganggap Hope adalah orang baik. Dia mengatakan kepada Hope bahwa kalung itu membuktikan dan menganggapnya sebagai pengingat untuk sesuatu yang bisa dia pakai setiap hari. Untuk mengingat hal buruk yang telah Hope lakukan, sebagai pengingat untuk tetap hidup dan berbuat baik. Karena itulah satu-satunya cara untuk membuat hal buruk menjadi lebih berarti. Di masa lalu, Huck membawa semua warga sipil. Setelah itu, Huck melukai pipinya sendiri dengan sebuah pisau. Luka yang sama seperti yang dimiliki kekasihnya, karena Huck telah membunuh kekasihnya sendiri. 1 jam kemudian, Iris pergi untuk menemui Percy di belakang truk. Percy telah mengatur semuanya dengan lilin, lukisan, dan ada juga buku-buku seni. Iris menunggu Percy sampai dia tertidur. Iris pun terbangun, tapi Percy tak kunjung datang. Lalu Iris masuk ke dalam untuk mencari Percy. Tetapi Iris menemukan mayat Tony dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kepalanya hancur dan juga bekas darah yang menuju ke jendela.
Iris segera memanggil Hope, Felix, dan yang lainnya. Iris menunjukkan mayat Tony dengan senjata kunci Inggris milik Silas berada di sampingnya. Felix mengikuti jejak darah yang menuju ke kamar mandi. Ternyata itu adalah Silas yang berlumuran darah dengan kondisi mabuk. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The Walking Dead World Beyond Season 1 episode 7. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. On the next episode of The Walking Dead World Beyond. They're going to leave you. I wish I could tell you what you need to hear. All he wanted was a fresh start. Maybe now he'll finally get one. He was passed out at the scene, his wrench covered in blood. Tony and Percy were grifters. They must have had enemies.